Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulul la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kembali kajian kita setiap Sabtu pagi tentang 60 hadis sultaniyah. Kita masuk kepada hadis ke-48. Ya. Di sini dikatakan, hadis ini dari hadis riwayat Imam Bukhari nomor 5604. Iyyakum wa zanna. Ya. Fa inna zanna akzabul hadisi wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi dikatakan iyyakum wa zanna. Jadi sama dengan iyyakum wal kadzib, iyyakum wat turuq. Jadi maksudnya di situ hindarilah, berhati-hatilah dengan prasangka, zon. Jadi zon, bersangka, menyangka. Kalau dalam pemikiran, dalam berpikir itu yang disebut dengan adanya persangkaan, dugaan. Berdasarkan apa? Berdasarkan ra'yu sabik. Ini dugaan, harus dihilangkan memang prasangka itu. Dalam pembahasan yang secara ilmiah masih boleh juga. Tapi kalau prasangka yang itu adalah berlandaskan hal lain, yang nanti sampai kepada yang qat'i, yang pasti, tindakan yang pasti, itu tidak diperbolehkan. Jadi memang jangan. Bahkan dikatakan di sini, kata Rasulullah SAW, itu adalah perkataan paling dusta. Inna zanna akzabul hadis. Begitu juga wala tahassasu. Janganlah kalian membicarakan orang lain. Tahassasu, ngerasani, orang lain. Jangan ngobrol. Yang obrolan itu adalah tadi membicarakan orang lain. Dalam makna apa? Wala tajassasu, bahkan juga tidak boleh memata-matai, menceritakan tentang keburukan. Gitu. Naik ke atas dia. Diturunkan aja. Itu. Nah, jadi gitu. Jadi kita nggak boleh membicarakan tadi orang lain, saling membicarakan. Janganlah kalian memata-matai. Begitu juga janganlah kalian saling bersikap hasud. Jadi nggak boleh hasud, tidak boleh tajasadu. Begitu juga
Janganlah kalian saling bermusuh-musuhan, ya, saling berbelakang-belakangan, tadabaru, ya, saling ya pakai musuhan gitu ya. Bahkan janganlah kalian saling membenci. Ini maksudnya tadi. Jadi kita ini malah balas orang membenci dengan kebencian, orang musuh dengan permusuhan, nggak boleh, jangan. Ya. Justru orang-orang yang seperti itu ya harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Tapi ini nanti konteksnya kepada keadaan masyarakat, kepada kepemimpinan, keadaan umat. Ini harus juga kita perhatikan hadis ini. Bahkan dikatakan, dan jadilah kalian wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Nah, ini gimana nih penjelasan hadis ini? Dijelaskan bahwa prasangka yang dimaksud pada hadis ini adalah azan, prasangka buruk. Jadi prasangka buruk. Yang dimaksud azan ini maksudnya prasangka buruk. Kalau berprasangka baik gimana? Husnuzon. Ya enggak apa-apa, bahkan bagus itu berhusnuzon pada orang-orang mukmin. Ya. Karena hukum asal seorang mukmin itu adalah adil, baik. Makanya orang mukmin itu harus dengan kondisi apa? Berprasangka baik. Jadi enggak boleh kita ada berprasangka buruk. Apalagi dalam keadaan bersama-sama bermasyarakat. Ya, dengan kalian, dengan teman, ya, dengan siapapun, orang-orang mukmin tentu maksudnya di sini. Ya. Tapi yang dimaksud di sini berprasangka buruk. Bahkan dijelaskan oleh Ibnu Attin mengatakan bahwa hadis tersebut berisi sebuah peringatan untuk menjauhi prasangka, karena hal tersebut dapat mendorong seseorang ke dalam perbuatan dosa pada saat ia berusaha membuktikan persangkaannya itu dengan memata-matai dan sebagainya. Jadi penjelasan berikutnya itu adalah keadaan seseorang mencoba membuktikan zonnya itu, prasangka buruknya. Dia akhirnya memata-matai, ngomongin orang lain, cari-cari informasi, ya kan? Tajassus tadi di situ. Bahkan kemudian akhirnya bermusuhan. Karena dia harus membangun prasangkanya itu. Ini kata Ibnu Attin. Ya. Makanya kita jangan lagi berpikir bahwa prasangka itu dibolehkan. Maksudnya prasangka buruk itu ya enggak apa-apalah. Ya kan, kita ini harus waspada. Kita ini harus menjaga-jaga. Bukan. Pada orang mukmin itu ya harus berprasangka baik. Terus gimana? Tapi kan sekarang memang nih banyak orang-orang jahat, orang-orang yang tidak sesuai misalnya dengan keadaan, ya, misalnya pencurian lah, kemudian juga kejahatan, penjamretan dan sebagainya misalnya. Lain bukan dengan membangun prasangka, tapi meningkatkan keamanan. Paham? Jadi misalnya kalian punya lemari, ya ditutup. Kalau bisa ada dikunci ya boleh. Penting asal ingat kuncinya ditaruh di mana. Ya kan, di bawah gitu. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau berprasangka baik juga ya boleh saja. Tapi misalnya kalau misalnya di sini di pondok misalnya, ya berprasangka baik ya boleh juga. Bukan boleh, bahkan harus di situ. Ya. Karena teman-teman kita adalah teman-teman yang baik, kita nasihatin. Tapi misalnya keadaan masyarakat, bukan dengan prasangka, membangunnya prasangka buruk maksud di sini. Ya kalau memang kita punya sesuatu yang harus kita tutup dan kunci, ya kunci. Ya kan? Tapi ini sejalan dengan keadaan masyarakat. Lama-lama itu akan terus meningkat. Prasangka baik akan terus meningkat. Kalaupun ada prasangka buruk, karena buruknya keamanan, buruknya pelayanan dari yang mengurus urusan umat, maka jadilah prasangka ini akan terus bagaimana? Akan terus meninggi. Contoh misal kasus-kasus sekarang misalnya ada aparat yang kemudian misalnya berdusta di hadapan masyarakat, lalu dia biarin aja. Berikutnya orang-orang akan susah itu menerima kepercayaan.
Bagaimana bisa kita menerima kedustaan itu? Apalagi dusta yang berkaitan dengan sesuatu yang sangat besar, membunuh seseorang, merekayasa cerita, berdusta terhadap urusan itu. Akhirnya dibangun di tengah masyarakat apa? Prasangka buruk, berat hadis ini nih. Lawang kemarin dia sudah kemudian membunuh saja juga dengan cerita dusta, cerita bohong, terbukti. Bukan cuma sedikit, banyak, 30 orang misalnya berdusta bareng-bareng. Lah ini gimana? Tadi penanggung jawab yang meriayah tadi telah menciptakan apa? Ya, kekacauan. Itulah makanya kalau kita kembali kepada pelajaran kita kemarin tuh. Wa man arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Siapa yang berpaling dari syariat Allah, dari Al-Qur'an, itu kan kita bahas ya. Ya, dari Al-Qur'an, maka baginya adalah kehidupan yang susah, yang sempit. Kini susah. Sekedar menempatkan hati kita ini berbaik sangka kepada orang mukmin saja, ya, itu susah. Kenapa begitu? Karena tadi yang meriayah umat, yang mengatur kita dalam urusan kemasyarakatan, gimana dia? Ya, tadi melalaikan tanggung jawabnya, tidak sesuai syariat. Paham sini? Jadi zon yang dimaksud di sini adalah suuzon, ya, prasangka buruk. Jangan, ya, kita nggak boleh tuh punya prasangka buruk. Makanya harus hati-hati. Berat ini konsepnya. Iya. Nah, tapi berikutnya di sini, hadis ini dengan jelas menunjukkan, ya, larangan memata-matai dan mengintip kehidupan pribadi orang lain, serta berusaha menciptakan perselisihan di antara manusia. Sebaliknya, sebaliknya hadis ini memerintahkan kaum muslimin untuk saling bersaudara satu dengan yang lain. Jadi ini jelas nggak boleh kita memata-matai, ya, baca catatan-catatan pribadi orang, ngintip-ngintip misalnya keadaan rumah orang, ya kan, atau misalnya pengen tahu misalnya keadaan-keadaan seseorang, nggak boleh, ya. Jadi urusan yang itu adalah bersifat pribadi, ya, biarkan selama tidak melanggar syariat, ya kan. Tentu bagaimana kita tahu dia melanggar syariat? Saat memang muncul di hadapan, ya, apa, di permukaan atau di pergaulan tadi misalnya. Melanggar syariat itu baru kita nasihati, kita cegah dia. Iya, nih, perhatikan. Ya. Enggak boleh kita wala tahassasu wala tajassasu, ya, wala tajasadu. Itu sudah luar biasa. Jangan ngerasani, jangan ngomong-ngomongin orang, jangan kemudian tajassus, cari-cari, nguping-nguping pendengaran. Nggak usah itu. Ya memang kalau kita nggak usah tahu, ya nggak usah ngapain. Ya, apalagi pengen apa, kepoan, ya kan, ini ada apa nih, isu apa sekarang ini yang lagi ramai teman-teman ini, dia gini nih. Nggak usah. Kita nggak tahu itu meringankan kita, ya, kecuali kita tahu dengan langsung dan dia melanggar syariat, nasehatin berdua, jangan diomongin, nih, ya, jangan diomongin di belakang. Saya lihat dia tadinya nggak berpuasa, lo omongin aja, ya makan diam-diam misalnya, kan, ya tinggal bicara aja, kenapa kak kok nggak berpuasa misalnya, oh ternyata sedang memang boleh atau harus tidak berpuasa, wah, kan lain lagi misalnya, ketimbang tadi, atau sedang lelah, sedang sakit, atau ada hal-hal lain, uzur lain misalnya, ya dah. Nah ini kita latih, sama ayah juga gitu, kita semua melatih diri untuk tadi itu, ya, berat memang. Kadang kita ikut juga dengan cerita teman-teman, kan, obrolan. Kalau udah ngumpul itu berat itu sekarang. Tapi ya nanti tergantung lihat juga konteks perbuatan tadi. Ya. Apalagi kepada orang-orang yang harusnya kita hormati, orang tua kalian,
ya harus dihormati, jangan dibicarakan yang buruknya. Guru-guru kalian tuh ya, atau orang-orang yang kemudian ada kehormatan di situ, pimpinan-pimpinan ya kan, yang ada di situ, ya harus dibicarakan dengan yang baik-baiknya, jangan cari-cari celah-celah kesalahannya, gitu. Ya, kalau dicari pasti ada. Yang namanya manusia ada salah, ada yang nggak ada salahnya apa? Ada nggak manusia yang nggak ada salahnya? Nggak ada, pasti ada salahnya. Ya, nggak ingat tuh cerita tentang dua orang bapak dan anak yang menaiki keledai, turun dari satu kampung, ya kan, naik keledai. Nah, karena ada keledai kecil, keledai itu nggak akan gede, kecil saja, sedang saja. Naiklah si anak dan si bapak itu berdua, ya kan. Ada orang yang kemudian apa? Ngomongin. Nggak tahu diri anak sama bapak nih naikin keledai kecil-kecil, ya kan? Turunlah si bapaknya, anaknya naik. Anak kurang ajar, bapak dibiarin berjalan. Turunlah anaknya, naik bapaknya, kan gitu. Pas berikutnya lagi, loh kok dibiarkan anak kecil anaknya berjalan padahal bapaknya senang-senang naik keledai. Bingung dia. Akhirnya apa ya, keledainya yang dia gotong sendiri kan. Coba ya. Nggak selesai itu. Coba. Paham nggak? Jadi kepoan itu, kalau dalam bahasa sekarang ini, nyari kepoan, pengen tahu urusan, ya nggak usah, kita biasa saja. Kalau urusan itu akan sampai kepada kita dan memang urusan kita, itulah yang nanti akan kita selesaikan gitu kira-kira. Paham nggak? Nah, ini yang terakhir. Sebagai contoh, ya, dalam suatu keadaan yang genting, di mana kerusuhan dan insiden mudah terjadi tanpa diketahui persis siapa yang menyulutnya. Misalnya di sebuah negara yang anarkis dan bercerai-berai, maka implementasi dan kepatuhan kaum muslimin pada hadis di atas serta riwayat-riwayat yang serupa akan mempersulit musuh-musuh kaum muslimin dalam melakukan berbagai operasi rahasia untuk mengadu domba kaum muslimin. Nah, ini dia. Jadi dalam kondisi kacau, kalau kaum muslimin itu saling tajassus, saling bercerai-berai, saling ngerasani, tidak menjadi ibadah Allah, tidak menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara, maka musuh-musuh itu akan bagaimana? Akan mudah mencerai-beraikan, akan mudah menyulut susahan. Yang paling gampang kalau dalam masa sekarang ini adalah mempercayai berita-berita hoax, atau bahkan mempercayai sumber-sumber yang tidak jelas. Ya, misalnya dari sumber akun yang nggak jelas, itu namanya siapa, orangnya siapa, ya kan? Misalnya Raja Pengelana, siapa Raja Pengelana, ya kan? Pembelah malam bercerita bahwa pejabat A begini, pejabat B gini. Wah, seolah-olah jadi benar. Oh iya, mungkin betul dia mengetahui ada informasi itu, lalu dia menceritakan. Tapi pasti ada sebagian lain yang juga jadi dusta. Karena kalau dia memang betul berani mengungkap, dia harus pakai nama sendiri. Nah, yang kadang juga yang benar-benar pakai nama sendiri untuk mengungkap muhasabalil hukam, misalnya kalau kita bahas sebelumnya, ya kan? Maka pada saat itu gimana? Ya dia ngambil dari sumber kayak gitu juga, ya kacau. Paham maksud di sini? Jadi gini loh, mengoreksi penguasa itu pasti kita itu akan mengetahui keburukan penguasa. Paham? Saat mengetahui keburukan penguasa, itu adalah keburukan yang memang secara terang-terangan diungkapkan oleh penguasa. Misalnya penguasa memusuhi syariat Islam, misalnya nih, dia nggak setuju dengan sistem Islam, dengan hukum Allah, dia ungkapkan bahwa kuno kalau pakai syariat Allah, kuno pakai sistem khilafah. Misalnya dia bilang begitu, kuno dia bilang pakai sistem khilafah. Waktu sistem khilafah itu bakal terjadi kekacauan. Dia pejabat misalnya dia ngomong begitu. Itu boleh kita bicarakan, ya hati-hati pejabat ini.
Lalu kita bicara, tulis di media sosial, tulis di koran, bikin video, bikin apa, bahwa kacau seperti ini orang kayak gini. Nggak boleh diterima bahwa syariat Allah adalah rahmatan lil alamin. Khilafah adalah kewajiban dari syariat dari Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan. Gitu harusnya kan? Nah, ini dari mana kita tahu? Dari itu. Pengungkapan secara umum dari aib mereka sendiri, dari tingkah mereka sendiri, paham? Ya kan? Yang memang nampak di permukaan secara jelas. Nggak perlu cari yang nggak tahu-tahu. Ya kan? Ini sebenarnya dia ngomong gini, ini diberitahu sama si bapak ini. Bapak inilah sebagai kakak asuhnya, bapak inilah sebagai mentor. Walah, ini kita nggak ngerti juga kok. Kecuali memang nampak jelas dia terungkap, terekspos. Dan validitasnya itu jelas. Paham sini nih? Ini bukan membicarakan tadi, tapi muhasabah lil hukam. Tapi dengan keadaan umat Islam, makanya apa? Tetap sikap yang harus ada adalah ibadallah wa kunu ibadallahi, ya kan? Ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara, berbaik sangka, enggak ngomong-ngomongin, ya kan? Pada sama. Ya udah, enggak usah. Ada yang ngajakin ngomongin tadi gitu, nggak perlu main replay, nggak perlu main kemudian sebarkan ulang dengan alasan saya cuma nanya di sini loh, ini saya cuma beritahu pada teman, ini rahasia ya, jangan beritahu yang lain ya, ini, walah itu sama aja, ya kan? Ini rahasia ya, jangan bilang-bilang ke yang lain. Nah, padahal dia lagi ngomongin, tahu nggak? Itu nggak usah gitu. Katanya gini ya, tahu nggak? Gitu kan suka gitu tuh. Ya kan, cari-cari cerita, ya. Padahal itu keburukan saudaranya yang harus ditutupi. Mungkin saudara kita sedang dalam keadaan, ya kalau dalam bahasa anak muda sekarang mungkin dia lelah, ya dah, jadi lupa. Tapi kalau misal kita lihat polanya, dia memusuhi syariat Allah, memusuhi syariat Islam, memusuhi hukum-hukum Allah, kita harus ungkap, kita bicarakan. Tuh lihat penguasa, bagaimana aparatnya malah jadi pengedar narkoba, aparatnya malah menjadi pelindung perjudian misalnya, ya kan? Loh, dari mana kamu tahu? Kan ini lagi dibongkar lah, ya kan? Itu jelas kok. Misalnya tidak ada yang ditangkap dari pemimpinnya, misalnya kita katakan begitu, paham nggak? Ya. Atau jelas-jelas memang ya tadi, ya pembuktian-pembuktian yang kemudian diungkap oleh orang yang berwenang, yang bertanggung jawab, ya itu jelas. Nanti akan terungkap kedustaan itu. Kenapa? Dusta itu orang kalau sudah mau berdusta, ya kan, kita nggak perlu cari-cari untuk bagaimana nanti dia alibi atau argumen dusta itu, karena dia akan butuh 1000 dusta lagi tuh, ya kan? Kayak berat itu yang kalau dalam pembahasan kita ya, untuk menjadi orang yang taat kepada Allah, untuk orang yang menjadi hamba Allah, jauh lebih ringan, jauh lebih mudah, lebih nyaman. Ya, makanya pada saat kita tuh harus menjadi orang yang taat, yakin taat itu mudah gitu. Ya, kalau misalnya kita punya rasa-rasa malas dan sebagainya, hilangkan, mudah-mudahan, minta tolong sama Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rajin gitu ya, untuk taat itu mudah ketimbang maksiat, na'udzubillah. Nah, kalau dalam keadaan masyarakat dalam keadaan kacau, gimana ini? Makin mudah. Musuh-musuh Islam kalau kita bisa dalam kondisi berpecah belah, itu akan mudah dihembuskan. Keluarin ini akun gak jelas, ya kan, suara-suara yang kemudian menipu, ya kan. Kalau dalam misalnya sekarang ini rame itu di sosial media, ngomong begini, langsung menjadi kerusuhan, langsung menjadi susah tengah masyarakat. Tapi nanti akan kelihatan sebenarnya yang mana menjadi tingkah mereka. Nah, sebaliknya,
Bila kaum muslim bersikap saling curiga, ya, satu dengan yang lain, maka mereka dapat dengan mudah diarahkan musuh-musuhnya hingga timbul sikap saling benci hanya karena prasangka-prasangka buruk yang dicangkokkan oleh musuh-musuh mereka. Jadi kalau misalnya kaum muslimin itu malah saling curiga, bermusuhan, ya udah, itu tadi makanan musuh. Ya gitu ya, paham? Nah ini harus kita latih. Jadi ini hadis berkaitan dengan sikap individu yang berimplikasi secara meluas dalam sosial kemasyarakatan. Bangunan masyarakat kayak gimana? Kalian ini harus mulai hentikan itu nanti, ya kan? Budaya ngerumpi. Nah, itu dulu budaya ngerumpi di dekat tukang sayur, misal kalau zaman sekarang, nggak tahu nanti kalau kalian gede ya, di kafe-kafe, di tempat arisan, wah itu udah tempat-tempat saling bicarakan. Nah, makanya harusnya dibuat apa? Majelis-majelis kalian ini adalah majelis-majelis ilmu. Saat kumpul adalah majelis ilmu, majelis kebaikan. Jadi berkesempatan membicarakan orang lain, ngerasani orang lain, saling curiga, ya kan, bermusuhan, tajasus, itu makin kecil, ya harus dibuat. Makanya disibukkan. Sekarang ini juga gitu, ngumpul-ngumpul jangan bicarain yang lain, ngafal, nazoman, ya kan enak tuh. Wah, tapi itu kayaknya susah. Ya bolehlah sesekali senda gurau, ya kan, senang-senang, lihat-lihat bolehlah, ya kan, bermain misalnya, ya kan, main bulu tangkis, main sepeda, jalan di situ, ya boleh aja. Tapi daripada kita dalam struktur masyarakat, dalam keadaan-keadaan pribadi kita, sikap ini yang kemudian ada, hancur negara, paham? Hancur masyarakat ini. Gitu saya. Ya. Nih, ayo, segar, ayo bangun. Ya. Ada yang ditanyakan? Kalau ditambahkan? Paham ya? Ini ada berapa yang mau dapat kitabnya Bu ya? Ada ya? Belum ya? Kitabnya belum dapat? Oh sudah ada. Ini Najwa? Oh Najwa belum. Najwa yang kecil. Iya nanti ya dapat ya. Khonsa sudah. Oh sudah tuh. Najwa belum. Iya. Gitu ya. Oke. Yuk kita tutup dengan baca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha
wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah. Yeah.